Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat ihsan, bahkan nikmat itu tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita, qudwah hasanah kita, manusia yang terbaik sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya, dan kepada siapapun yang mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman. Para santri yang dirahmati Allah, marilah kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bukakan pintu-pintu ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu keberkahan. Semoga dengan kita mengkaji ilmu bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah semangat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sejatinya ketika bertambah ilmu, maka bertambah pula iman dan bertambah pula amalnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak dimasukkan ke dalam surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Para santri rahmati Allah, marilah kita lanjutkan kembali kajian daripada kajian kita, kajian kitab Akhlaqul Ulama karya Imam Al-Ajurri. Kita sudah bahas beberapa bab dan alhamdulillah kita tinggal 2 bab lagi, artinya nggak lama lagi kita akan tuntaskan kitab Akhlaqul Ulama. Mari kita lanjutkan di halaman 51. Silahkan dibuka kitabnya di halaman 51. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Kita doakan semoga penulis di alam kuburnya diberikan kelapangan. Kita doakan semoga selalu diberkahkan dalam setiap amalnya, dan kita doakan semoga beliau kelak min ahlil jannah. Qala Muhammad bin al-Husain, berkata Imam Muhammad bin al-Husain, man tadabbara hadzal khisal fa'arafa anna fihi ba'da ma dzakarna wajaba 'alaihi an yastahi min Allah. Man tadabbara, barang siapa yang mentadaburinya, barang siapa yang merenunginya, hadhil khisal, dari beberapa sifat ini yang telah disebutkan kemarin, fa'arafa, maka dia mengetahuinya, anna fihi, sesungguhnya di dalam sifat tersebut, ba'da ma dzakarna, beberapa yang telah kami sebutkan,
wajib alaihi, maka diwajibkan baginya, diharuskan baginya, an yastahyi minallahi, agar beliau malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa an yusra'a ar-ruju' ilal haqqi, dan segera ar-ruju' kembali ilal haqqi kepada kebenaran. Wa sa'adkuru minal athar, kami akan sebutkan, kami akan paparkan minal athar, dari qaul athar, qaul para ulama salaf maupun mutaqaddim, ataupun perkataan sahabat. Ba'da ma dzakartu, beberapa yang aku telah sebutkan, liyata'addab bihil alimu insyaallah, agar orang-orang alim beradab bihi, dengan ilmu tersebut insyaallah. Semoga Allah, jika Allah menghendaki. Nah, dari perkataan Imam Muhammad bin Husain bahwa setelah dijelaskan beberapa sifat kemarin, yang salah satunya tadi sifat takabbur, tidak mau dikritik kemarin itu, atau agar dia tidak mau dilihat oleh orang itu, apa ya namanya, muruahnya atau kedudukannya turun jatuh di hadapan manusia. Ini beberapa sifat yang disebutkan kemarin, agar ketika melihat sifat tersebut ada pada dirinya malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan, malu dengan kemaksiatan yang kita telah lakukan. Sungguh sangat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, akan tetapi nikmat itu terkadang kita lalaikan. Nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kesehatan jasmani, kesehatan fikriyah, itu kita lalaikan begitu saja. Wal'iyadu billah wal'iyadu billah. Semoga kita termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada sifat-sifat tersebut, hendak kita wa an yusra, segera ilal arju, segera kembali kepada kebenaran, segera bertaubat. Ya, ketika kita melakukan kemaksiatan, segera bertaubat. Ya. Kita lanjutkan ya. Maka akan disebutkan. Nah, setelah tadi di akhirnya disebutkan beberapa athar para kaum sahabat, agar seorang yang berilmu itu dia ta'addab, beradab. Fa amma qauluna, adapun pendapat pernyataan kami, apa pernyataannya? Yatajammal bil ilmi, yatajammalu bil ilmi wa la yujammalu al ilma bi amalihi. Mereka itu yatajammal, mempercantik ilmunya, merias ilmunya. Wala yujammalu, dan mereka tidak yujammalul ilma, mereka tidak mempercantik ilmunya bi amalihi, dengan amalnya. Ini mengingatkan kepada kita semua. Nanti kita bahas juga asar sahabatnya, ya. Asar-asar mendapat dari ulama maupun dari kaum sahabat. Kita masuk ya. Haddatsana Abu Bakrin, anba'ana Abu Muhammad Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id, anba'ana Al-Husain ibn Al-Hasan Al-Marwazi, anba'ana ibn Al-Mubarak, anba'ana Haziz ibn Uthman, an Habib ibn Ubaid.
dari Habib bin Ubaid, ya, tersambung kepada mengabarkannya kepada Abu Bakar. Apa perkataannya? Ta'allamul ilma, wahai kalian yang para penuntut ilmu, kalian yang sedang mencari ilmu, pelajarilah ilmu. Wa'qiluhu, dan pahamilah ilmunya. Nah ini wantafa'u bihi, maka manfaatilah ilmunya. Ini nasihat bagi para penuntut ilmu. Kalian yang lagi belajar, belajarlah ilmu dan pahamilah ilmu tersebut. Apa tingkatan yang terakhir? Manfaatkanlah ilmu tersebut. Pelajari, setelah dipelajari kita pahami, setelah kita pahami diamalkan. Wala ta'allamuhu, dan janganlah kita ta'allamu, belajar darinya, litajammalu bihi, untuk mempercantik ilmunya, untuk memerias ilmunya. Fa innahu yushiku, ini yushiku itu perkataan dari ausaka yushiku, hampir gitu ya. In tala bikal umur, jika masih panjang umurmu, anta tajammal bil ilmi, janganlah kalian tatajammal, memperhias ilmunya, bil ilmi, dengan ilmu itu, kama yatajammalu rajulu bi thawbihi, sebagaimana seseorang yang merias bajunya. Apa maksudnya dari perkataan Habib bin Ubaid yang tersambung kepada Abu Bakar? Kita diharuskan dari 3 hal. Yang pertama, kita harus belajar ilmu tersebut, karena dengan belajar kita akan memiliki banyak wawasan. Dengan belajar kita akan mengetahui sesuatu yang tadinya tidak kita ketahui. Setelah itu paham, ya. Setelah tahapannya, setelah belajar kita pahami demi satu makna-makna yang terkandungnya, huruf demi hurufnya dipahami, kalimat demi kalimatnya. Dan bahkan bukan hanya kita pahami dalam konteks teks saja, kita dalam konteks bahkan di alam ini kita paham. Setelah itu baru wantafi'u, beramal. Perkataan yang tadi yang menyebutkan janganlah kita belajar untuk merias ilmu saja. Bagaimana maksudnya? Apa maksudnya? Jangan sampai kita belajar hanya sebatas mengejar jabatan. Jangan sampai kita belajar hanya sebatas titelnya saja. Muhammad Naufal Faiz, SPD, SAG, MPD, terakhirnya ayat yang bukan ya. Hanya sebatas mengejar jabatan, mengejar titelnya, sampai panjang itu namanya, sampai orang menyebutkan dia susah. Ya, itu hanya sebatas mengejar titel, tapi ilmu tidak amalkan, buat apa? Ya. Sebagaimana tadi seorang yang merias bajunya, tapi tidak ada manfaatnya. Oke, kita lanjutkan. Akhbaruna Abu Bakrin anba'ana Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid al-Wasit, anba'ana Zuhair ibn Muhammad, anba'ana Ali ibn Qadim, anba'ana Sufyan an Laith qala Taus, berkata Imam Taus. Apa perkataannya? Ma ta'allamta fata'allam li nafsika, apa yang kau telah pelajari
maka pelajarilah linafsika, untuk diri kalian. Fa innal amanata, karena sesungguhnya amanah itu, wasidqa, dan kepercayaan, qad dhahaba minan nasi, sungguh telah hilang, telah pergi, minan nas, dari manusia. Apa perkataan Imam Taus ini? Jadi ketika kita memahami ma ta'allam, apa yang telah kita pelajari, ta'allam li nafsika, pelajarilah bagi diri kita dulu. Setelah itu, tadi apa dikatakannya, bahwa fa innal amanah, sungguhnya amanah, percayaan sudah hilang dari manusia. Wala'iyadzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang amanah dan memiliki kepercayaan. Karena berat untuk membangun kepercayaan itu, membangun kepercayaan kepada teman kita, membangun kepercayaan kita kepada kedua orang tua kita, membangun kepercayaan kita kepada orang lain, itu berat. Ya. Apalagi ketika kita diberikan amanah dalam satu hal, diberikan jabatan, diberikan kekuasaan, diamanahkan sesuatu, ketika kita tidak amanah, na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjutkan ya. Qala Muhammad bin Husain. Nah, penulis juga mengatakan lagi, wa amma man kana yukrahu an yufti idza alima anna ghairahu yakfihi. Wa amma, dan adapun man kana, siapa orangnya, yukrahu, yang tidak yukrahu itu benci, tidak suka gitu, an yuftiya, dengan satu fatwa, idza alima annahu, jika dia telah mengetahui, ghairahu, fatwa selainnya, yakfihi, maka udah cukup gitu. Fa haddatsana Ja'far bin Muhammad al-Sundali anba'ana al-Hasan bin Muhammad az-Za'farani anba'ana Syababah bin Sawar anba'ana Su'bah an Atha ibn Sa'ib an Abdurrahman bin Abi Layla qala, dari Abdurrahman bin Abi Layla. Apa perkataannya? Adraktu 20 wa mi'ah. Adraktu, aku menjumpai, 20 wa mi'ah, 20 mi'ah, 100 berarti 120, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ansar. Aku menjumpai 120 sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Idza su'ila ahaduhum 'anis syai'i, jika ditanya di antara mereka 'anis syai'i, tentang sesuatu, ahabba, mereka tersebut lebih disukai, lebih baik gitu, an yakfihi sahibahu, mereka semua cukup dengan sahibatahu, sahabatnya. Maksudnya apa ini dari perkataan yang Imam Ibnu Husain ketika menjumpai para sahabat, 120 sahabat, artinya banyak banget para sahabat ya. Ini bahkan baru disebutkan 120 sahabat. Ketika ditanya tentang sesuatu, mereka tuh lebih mencukupinya kepada para sahabat yang sudah memberikan kepada kita, memberikan mereka ilmu ya. Nah, dari apa yang kita kaji ini ya, agar kita senantiasa memberikan kecukupan kepada, kepercayaan juga kepada teman-teman kita. An yakfihi, maksudnya di sini cukup terhadap ilmu yang diberikan kepada
para sahabat. Kita cukupkan sampai di Sohibah. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang perkataan yang lainnya ya, insya Allah. Tapi dalam konteks ini masih perkataan penyataannya, yaitu yatajammal bil ilmi wa la yujammalul ilma bi amalihi. Yang di bawahnya itu hanya azhar sahabat, hanya qaul sahabat ataupun ulama salaf maupun ulama mutaqaddimin, gitu ya. Jadi konteks besarnya yaitu yatajammal bil ilmi, mereka itu berias dengan ilmu, wala yujammal ilma bi amalihi, dia tidak merias ilmunya dengan amalnya. Intinya ketika kita memiliki ilmu, diamalkan. Ketika kita sudah dapat satu kata, satu ilmu, amalkanlah ya. Berikanlah pemahaman kepada teman kita, berikanlah ilmu kepada teman kita, sebarluaskanlah ilmu yang telah kita dapatkan. Jadi istilahnya jangan sampai ilmu itu terhenti di kita, tetapi kita berikanlah kepada generasi selanjutnya ya, agar jangan sampai kita tidak diberi kepercayaan ya, istilahnya ketika kita sudah mendapatkan ilmu, berarti kan sudah diberikan amanah agar disampaikan lagi kepada orang lain. Jadi ilmunya dipahami, setelah itu diamalkan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil islam wal muslimin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.